Halo dan selamat datang di panduan cara membuat akun dan membeli paket bimbel di etoscpns.id. Langkah pertama, buka website etoscpns.id melalui browser favorit Anda. Setelah halaman utama terbuka, cari dan klik tombol daftar atau register yang biasanya terletak di pojok kanan atas halaman. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman pendaftaran. Di halaman ini, Anda diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Pastikan Anda memasukkan informasi yang benar dan valid. Setelah semua informasi diisi, klik tombol daftar untuk membuat akun Anda. Setelah berhasil mendaftar, buka email yang Anda gunakan untuk pendaftaran. Cari email verifikasi dari etoscpns.id dan klik link verifikasi yang ada di dalam email tersebut. Hal ini penting untuk mengaktifkan akun Anda. Dan setelah akun Anda aktif, kembali ke website etoscpns.id dan login menggunakan email dan kata sandi yang telah Anda daftarkan. Setelah login, Anda akan dibawa ke dashboard pengguna. Di sini, cari dan klik menu paket bimbel untuk melihat berbagai paket bimbel yang tersedia. Pilih paket bimbel yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan klik tombol beli atau purchase. Anda akan dibawa ke halaman pembayaran. Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Lalu ikuti instruksi untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, paket bimbel akan otomatis aktif di akun Anda dan Anda bisa mulai belajar. Halo semua, berikut adalah cara untuk masuk dan melakukan free trial ke cpns.id. Pertama, login atau daftar sesuai dengan video yang diputar sebelumnya. Setelah itu masuk dan pilih menu tryout. Di sini bisa dilihat jumlah soal, waktu pengerjaan, soal-soal baik dari TWK, TIU dan TKP. Bahkan ada sistem ranking dan kita dapat melihat pembahasan dari masing-masing soal loh. Dan untuk memulai tryout silahkan klik tombol mulai tryout di kanan atas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Akbar Pratama, Taruna Utama Politeknik Imigrasi tingkat 4. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di kampus Politeknik Imigrasi Kementerian Pemberdayaan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Alhamdulillah, dengan bantuan bimbel Auto CPNS, saya dapat meraih cita-cita saya dalam menjalani pendidikan di kampus Politeknik Imigrasi. Bimbel Auto CPNS memberikan banyak gambaran soal dan hal-hal terbarukan sehingga saya dapat menjalani persiapan dengan maksimal dan dapat memberikan hasil maksimal pada saat menjalani tes sebelum masuk pendidikan di kampus Politeknik Imigrasi. Semoga kedepannya bimbel Auto CPNS dapat membantu lebih banyak orang untuk dapat masuk ke dalam perguruan tinggi kedinasan yang diinginkannya dan dapat membantu orang-orang yang ingin meraih cita-citanya. Salam hormat dari saya, terima kasih. Dari beberapa bimbel yang saya ikuti, Auto CPNS adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena dalam pembelajarannya terdapat materi-materi yang mudah dipahami dan juga tipikal soalnya itu mirip dengan CATBKN loh. Jadi saya merekomendasikan kalian untuk join ke Auto CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
By the way, gimana nih harinya? Semoga happy selalu ya. Apalagi malam ini menjadi malam yang sangat produktif buat kita semua. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa malam ini adalah talk show kita dengan series ketiga nih. Karena kita akan mengadakan seksi talk show, yaitu strategi tepat memilih formasi CPNS, formasi tepat, karir hebat. Oke, buat teman-teman yang ada di sini, aku sarankan buat open cam terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa buat isi link absensi yang ada di chat box. Buat teman-teman yang baru join, boleh banget open kamera dan jangan lupa link absensinya yang ada di chat box buat diisi ya. Oke, buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa stay tune sampai akhir, karena nanti di akhir sesi akan ada voucher cashback senilai 50.000 member Auto CPNS untuk 5 orang yang mengikuti Zoom yang akan dipilih secara acak dan syaratnya dengan mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat box. Dan juga akan ada 5 voucher cashback bagi 5 orang yang beruntung yang dapat men-share keseruan dan juga memberikan testimoninya di IG dengan tag @autocpns. Serta buat teman-teman yang lain akan mendapatkan free tryout CPNS yang dapat diakses di autocpns.id. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hai semuanya, kenalin aku Salsabil Zakia Diren, biasa dipanggil Caca, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini dengan acara talk show Strategi Tepat Memilih Formasi CPNS, Formasi Tepat, Karir Hebat. Yeay! Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya semua teman-teman yang ada di sini buat open kamera dan jangan lupa buat siapkan notebook buat mencatat hal-hal yang perlu. Karena ini benar-benar daging banget ilmunya buat teman-teman yang mau mengikuti CPNS. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku mau kenalin nih speaker kita, yaitu Pak Habbi Firlana, SAB, MA. Beliau merupakan menjalani pendidikan di S1 Administrasi Bisnis di Institut STI AMI dan juga merupakan alumni S2 Administrasi Publik di Institut STI AMI. Dan beliau pernah mengikuti organisasi menjadi Wasekjen IKAL TOT Lemhanas 1 2024, merupakan pengurus Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi, Jurnal Editor Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. Beliau juga merupakan Dewan Editor Jurnal Asia Pasifik Multilateral Research Study dan juga merupakan Asosiasi Dosen Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman kerja menjadi asisten apoteker di Rumah Sakit Pusat Pertamina, merupakan provider dan customer relation di Telkomedika, merupakan asisten dosen di Institut STI AMI, dan juga sekarang menjadi dosen di Politeknik Imigrasi. Kita sambut Pak Habbi Firlana. Halo Pak Habbi. Halo Mbak Caca, suara saya terdengar Mbak Caca? Siap terdengar Pak. Oke. Gimana nih Pak kabarnya dengan kita mengikuti talk show di malam Selasa? Ya, hari ini saya berterima kasih sekali ya kepada tim di Auto CPNS ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi atau sharing ya. Saya sharing terkait dengan pendaftaran CPNS ini.
Hari ini produktif sekali sih Mbak. Ya, saya harap semua teman-teman di sini bisa join sampai akhir sih. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Amin, pastinya bermanfaat banget dong, Pak. Apalagi kali ini kita berbeda banget dengan seri-seri sebelumnya, yang tadinya kita itu hanya talk show, sharing-sharing, tapi kali ini seriesnya itu benar-benar beda banget, karena kita akan memberikan materi, betul ya Pak Habi? Ya, mungkin kalau saya dengar kan dari teman-teman bahwa sebelum-sebelumnya itu modelnya ini ya, talk show gitu ya, maksudnya sharing-sharing ya. Mungkin karena hari ini khusus ya terkait dengan teknis, saya kemarin bilang sama panitia bahwa saya akan sediakan materi karena kalau misalkan kita cuma bincang-bincang nih Mbak Caca, kayaknya kurang masuk deh gitu. Jadi saya akan coba share materi biar lebih mantap lah gitu. Iya, bener banget nih. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa siapkan notebooknya, siapkan catatannya, apa yang mau dicatat, karena ini bener-bener daging banget ilmunya buat teman-teman yang mau mengikuti CPNS. Dan buat teman-teman yang ada di sini, boleh banget tanya langsung nanti ke Pak Habi di akhir sesi dengan bisa langsung chat di chat box-nya atau bisa nanti langsung tanya ke Pak Habi. Oke, Pak Habi, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, izin saya share screen dulu ya Mbak ya. Siap, Pak. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Oke nih, Pak, sudah terlihat. Tapi Ya, Pak Habib, sebentar ya, dulu. Sebelum kita mulai, aku mau oke. nanya nih Pak Habib. Boleh, boleh, boleh. Sambil menunggu teman-teman mungkin lagi ada yang masih isi link absensi atau lagi siapin Oke, notebook, aku pengen nanya nih boleh, eh, boleh. sedikit nih kepada Bapak. Pak Habib ini berapa kali sih Pak ngikutin seleksi CPNS? Apakah Pak Habib ini merupakan seperti seperti mentor-mentor kita sebelumnya yang dia CPN langsung gitu, kayak ada Kak Ayu gitu, langsung masuk atau gimana nih Pak? Oh ya, kebetulan saya tuh masuk PNS ini saya udah coba 3 kali, Mbak. Jadi saya banyak belajar lah dari beberapa pengalaman saya. Saya itu ikut CPNS di 2018, 2019, sama 2021. Nah, kebetulan saya juga ya banyak belajar, tadi saya sampaikan 2018 mungkin nggak banyak persiapan juga gitu kan, Mbak. Terus saya belajar dari sebelum-sebelumnya bahwa ya ternyata ikut tes CPNS tuh nggak gampang gitu kalau misalkan kita cuma belajar aja. Jadi nah, saya juga mau nginfoin nih Mbak Caca, tadi karena Mbak Caca bilang Mbak Ayu jadi saya bilang Mbak Ayu. Nah, Mbak Caca, jadi saya juga kenapa saya diundang ke sini Mbak, karena saya juga salah satu member sebelumnya di Auto CPNS Mbak, gitu. Nah, cuma saya tuh sempat gagal ikut di tahun 2019 karena dulu saya itu cuma ikut yang reguler sih, tapi itu juga alhamdulillah kalau SKD-nya sih lolos, Mbak, cuman memang ranking-annya itu eee, kurang gitu untuk masuk SKB, makanya saya belajar dari situ. Nah ini saya malam ini mencoba untuk membagikan atau sharing terkait dengan evaluasi-evaluasi yang pernah saya lakukan juga tuh, Mbak, sehingga di 2021 saya bisa lolos dan alhamdulillah sekarang jadi PNS, Mbak, gitu. Wah, ternyata ada tantangannya dulu ini ya Pak Habib. Iya, nggak semulus itu sih, Mbak, gitu. Oke, mungkin pertanyaan aku sebelum kita memasukin, sesi ini, aku mau nanya nih Pak Habib, kenapa sih Pak, Politeknik Imigrasi? Apa ada hal-hal Jadi yang khusus gitu? nah, oke, mungkin nanti ini akan kita sedikit bahas juga di materi ya, kenapa, salah satunya memilih menjadi dosen di, Politeknik Imigrasi.
Nah, sebetulnya waktu saya mendaftar itu di 2021 itu, saya ingin memanfaatkan, jalur S2 saya, karena saya pikir jalur S2 itu adalah sedikit peminatnya. Nah, karena di Indonesia ini kan belum banyak ya yang S2 dan saya pikir S2 itu, sedikit peminatnya. Dan, saya lihat-lihat juga Mbak, formasi-formasi yang ada, ternyata S2 itu kebanyakan dosen. Nah, cuman kita lihat lagi nih, nah dosen itu banyakan kampus gitu ya, yang di bawah Kemendikbud, kok tiba-tiba ada nih di bawah Kemenkumham yang slotnya itu lumayan banyak dan, saya juga nggak tahu tadinya bahwa Kemenkumham itu punya kampus namanya Politeknik Imigrasi gitu. Nah, karena saya masih awam sekali, terkait dengan, politeknik ini sebelumnya, gitu. Wah, ternyata ada triknya dulu kita masuk S2 gitu dulu ya, Pak, kalau Bapak Ya, mmm, oke, Pak, mari kita mulai langsung, materinya karena mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar nih, Pak. Waktu dan tempat saya oke. persilakan, Pak Abi. Baik, terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Habib Firlana. Tadi sudah, sedikit banyak diperkenalkan oleh moderator kita. Izin hari ini saya, bukan menggurui, tapi saya ingin sharing saja terkait dengan hal-hal yang mungkin, menjadi strategi bagi kita nih, khususnya saya waktu itu masuk, PNS. Nah, salah satu hal yang paling utama itu pertama kali dilakukan adalah strategi kita bagaimana memilih formasi. Nah ini, karena salah memilih formasi itu bisa fatal, gitu ya. Karena saya juga yang tadi saya sudah sampaikan bahwa, saya 3 kali ikut, CPNS itu, bukan mulus-mulus saja gitu. Karena saya 3 kali ikut yang pertama kali saya ikut CPNS itu, saya itu gagal di SKD gitu. Karena saya memilih formasi yang hanya satu orang yang dibutuhkan formasinya dengan beribuan orang yang mendaftar, gitu. Nah, dari situ saya belajar, untuk lebih giat lagi dan lebih memilih formasi yang tepat, untuk saya bisa masuk CPNS, seperti itu. Mungkin yang kedua belum beruntung aja, karena, ada beberapa, sedikit saja, tipis saja nilainya yang, saya akhirnya nggak gagal gitu. Nah, di sini, saya ingin mencoba memberikan tips ya, atau memberikan, berbagi tips dan strategi untuk kita bisa, eee, apa ya namanya ya, bisa memilih formasi yang tepat agar kita jadi PNS dengan karir yang hebat gitu ya. Mungkin tanpa, berlama-lama lagi izin, tadi saya sudah, silakan di situ ada Instagram saya, ada WA saya jika, ada pertanyaan, bisa langsung kontak ke saya. Nah, sebelum, teman-teman semua daftar CPNS, teman-teman itu harus baca peraturan dulu ya, karena peraturan ini sangat dinamis sekali. Ya, peraturan-peraturan waktu saya zaman 2021, 2023 kemarin, karena 2022 kan off ya, hanya, mungkin ada beberapa CPNS nggak banyak dan banyaknya P3K. 2023 kemarin banyak, untuk CPNS lagi dan tahun ini pun cukup banyak, eee, formasi yang dibuka. Nah, sampai saat hari ini pun formasi yang dibuka di sscisn.bkn.go.id itu belum semuanya terbuka. Jadi teman-teman sabar-sabar dulu, jangan FOMO dulu karena ada pembukaan CPNS, teman-teman langsung daftar gitu ya. Jadi teman-teman, pertama harus, screening dulu, minimal scanning dan skimming lah, membaca cepat, terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya terkait dengan pengadaan, PNS, ASN ya, terkait dengan ASN yaitu di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 itu terkait dengan, pengadaan ASN. Nah, jadi kan ASN dibagi 2 ya, ada yang PNS dan ada yang P3K gitu. Nanti teman-teman bisa, baca lebih lengkapnya dan ada juga, teman-teman perlu membaca terkait dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 320 tahun 2024 nih. Nah, terkait dengan mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun ini. Bagaimana sih mekanisme seleksinya? Karena banyak perubahan ya teman-teman dari tahun lalu itu dan waktu zaman saya, masuk CPNS itu masih banyak banyak perubahan. Nah, nomor ketiga yaitu adalah terkait dengan batas nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas ini kalau dipelajari memang tidak ada perubahan
yaitu di SKD-nya. Di SKD-nya itu tidak ada perubahan, yaitu untuk TWK minimal harus lulus, kalau umum itu di 65, kalau nggak salah di TIU itu di 80, dan TKP-nya di 166 gitu. Nah, itu terkait dengan nilai ambang batas. Nah, itu teman-teman juga harus perlu mengetahui ini, ada yang formasinya kumlot, ada yang formasinya khusus, yang di IKN itu ada putra-putri Kalimantan gitu ya. Dan ada biasanya ada putra-putri Papua, itu nilainya tersendiri seperti itu. Ada yang disabilitas juga ada. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan Permen Pan RB nomor 322 nih, lanjutannya, yaitu terkait dengan persyaratan surat tanda registrasi atau STR. Nah, biasanya ini adalah untuk yang jalur-jalur teman-teman profesi seperti apoteker, asisten apoteker, dokter, perawat yang mempunyai surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan itu harus dibaca. Ini penting karena apa? Ini menjadi salah satu bagian persyaratan gitu yang teman-teman jangan sampai salah. Oke, kalau teman-teman semua di sini sudah men-scanning atau meng-skimming ya, teman-teman di sini harus tahu jadwalnya. Jangan sampai teman-teman ini ketinggalan informasi ya. Jangan sampai teman-teman ini ketinggalan informasi. Nah, ini ada di surat dari pengadaan dari BKN ya. Nah, nanti teman-teman akan coba saya share nanti terkait dengan beberapa link yang penting gitu, jika ada waktu nanti. Nah, di sini ada teman-teman harus mengikuti. Nah, di sini pengumuman seleksi tanggal 19 Agustus sampai 2 September. Kenapa sampai 2 September? Karena sampai hari ini, tanggal 27, itu masih ada formasi yang belum diumumkan. Ada beberapa instansi yang memang belum mengeluarkan formasi untuk CPNS-nya gitu. Jadi, ini masih ada waktu sekitar kurang lebih masih ada waktu sekitar 5 atau 6 hari lagi ya, teman-teman. Jadi sabar dulu gitu. Kalau memang sudah, tapi kan Pak, sebentar lagi nih udah mau habis. Ya teman-teman bikin aja dulu akunnya. Nggak usah milih formasi dulu. Bikin akunnya aja dulu. Lengkapi akunnya dulu. Nah, biodata dan segala macam dilengkapi. Nanti ketika teman-teman sudah mantap, baru teman-teman itu milih formasi gitu. Itu jadi ketika teman-teman daftar itu pertama milih itu jangan langsung milih formasi gitu. Karena kalau sudah milih formasi sudah selesai, pendaftarannya itu tidak bisa dirubah. Oke. Nah, pendaftaran seleksi di tanggal 20 sampai 6 September. Nah, ini pendaftaran masih cukup panjang ya. Makanya tadi pengumuman seleksi sampai tanggal 2 September itu masih ada waktu sekitar 4 hari lagi setelah itu untuk teman-teman bisa mendaftar. Namun, saya mewanti-wanti ke teman-teman jangan sampai di akhir-akhir. Karena apa? Kalau sudah mepet-mepet khawatirnya servernya down. Teman-teman jadi nanti nggak bisa daftar. Itu ya, daripada teman-teman nggak bisa daftar, mendingan dipersiapkan kalau ada waktu luang dan sudah mantap, silahkan daftar. Oke, nanti ada seleksi administrasi. Nah, ini tahapan pertama ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu gagal di seleksi administrasi. Nah, apa saja yang membuat gagal seleksi administrasi nanti kita akan bahas pada malam hari ini ya. Biasanya apa aja sih yang bikin gagal? Terus apalagi sekarang itu ada aturan yang mungkin tahun kemarin sudah diberlakukan, saya mengingatkan lagi di tahun ini gitu, terkait dengan kebijakan penggunaan e-materai. Jadi sekarang sudah tidak lagi tuh menggunakan materai. Jadi ketika daftar riwayat hidup teman-teman sudah dibuat, itu tidak lagi di-print di tanda tangan manual, terus ditempel materai, tidak. Nah, di-print tetap tanda tangan, tetapi penggunaan materainya adalah e-materai gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu tuh cara beli e-materai, cara penggunaan e-materai supaya teman-teman tidak salah dalam membukukan materai sehingga administrasinya gagal. Oke, karena per hari ini itu sudah banyak ya teman-teman yang gagal administrasi, salah satunya terkait dengan materai ini. Gitu. Nanti ada administrasi, baru setelah itu ada SKD atau jadwal SKD itu tanggal 2 sampai 8 Oktober tuh. Nah, SKD itu adalah seleksi pemohon dasar ya. Jadi itu nanti saya ada disampaikan ada TKP, TWK, TIU gitu ya. Nah, itu teman-teman harus banyak belajar dan harus banyak, selain menguasai materi, teman-teman juga harus belajar terkait dengan materi tersebut dan menjawab soal-soal. Nah, karena apa? Kalau kita belajar dari buku, biasanya teman-teman itu kan ya udah asal jawab aja gitu, asal selesai berapa lama kita mengerjakannya kan nggak ada perhitungan.
lebih baik saya sarankan teman-teman menggunakan platform online untuk bisa mengikuti tryout. Nah, kebetulan kan tadi Kak Caca menyampaikan ya bahwa di Auto CPNS ini teman-teman nanti dapat free tryout 1 kali tuh, free tryout. Nah, manfaatkanlah itu. Coba teman-teman itu bisa nggak sih menyelesaikan 110 soal itu dalam waktu 100 menit gitu. Kalau selesai sih pasti selesai kalau kita ngerjain di buku, tapi belum tentu yang kita kerjakan itu bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu yang harus dilatih. Karena makanya saya sarankan teman-teman itu banyak ngerjain tryout. Karena saya juga gagal di tahun pertama itu adalah karena ya waktunya habis duluan, belum selesai soal itu sudah habis duluan waktunya gitu. Makanya saya 2019 sama 2021 tuh ikut salah satunya Auto CPNS ini untuk bisa men-drilling soal dan menentukan waktunya seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya terkait dengan eh, rangkaian tesnya gitu ya, rangkaian tesnya karena setelah SKD itu masih ada SKB dan ada beberapa formasi yang harus ada SKB-nya itu tidak hanya CAT gitu ya, nggak pakai komputer kayak SKD, ada juga yang pakai Samapta, yang untuk lulusan SMA tuh biasanya kalau di Kumham itu di penjaga tahanan gitu ya, itu harus ada Samapta, harus ada pemeriksaan fisik, ada wawancara dan segala macam itu lain-lainnya. Di beberapa instansi juga ada yang seperti itu gitu. Jadi setelah itu nanti teman-teman baru ada pengumuman hasil gitu ya. Oke, nah ini terkait dengan alur nanti teman-teman akan saya share juga materinya lewat email mungkin nanti kan teman-teman ngisi ini ya, ngisi absensi ya. Nah, nanti dari ngisi absensi itu mungkin dari teman-teman panitia bisa mengumpulkan emailnya sehingga bisa saya kirimkan materinya lewat email ya, gitu. Nah, supaya mudah. Nah, jadi ini yang pertama kali teman-teman harus lakukan. Nah, pertama kali kalian adalah harus daftar akun. Nah, daftar akun. Cukup sekarang, kalau menurut saya, kalau yang sudah daftar sampai selesai, it's okay. Semoga pilihannya nggak salah. Tapi kalau yang belum daftar, tolong pelajari dulu apa yang disampaikan malam ini. Gitu. Daftar dulu di daftar atau di sscisn.bkn.go.id. Nanti teman-teman daftar dulu, daftar akun dulu. Ya, di poin nomor 1, masukkan NIK dan segala macam, upload foto dan segala macam. Ingat, upload foto KTP, perbedaan nanti ada terkait dengan swafoto ya, dan swafoto sama foto 3x4 yang berlatar belakang itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau swafoto tuh sama KTP kalau ini kan kalau kita ada verifikasi itu biasa pakai ini ya, megang KTP gitu-gitu. Nah itu juga banyak salah tuh. Tahun ini banyak salah dan banyak yang gagal. Nah jadi hati-hati, pelan-pelan aja. KTP jangan sampai salah, harus sinkron ya antara NIK, KK, dan KTP ya terkait hal tersebut. Nah terkait dengan KTP yang belum ada ininya, sekarang kan ada yang elektronik tuh. Nah elektronik itu bisa digunakan atau nggak bisa kan nggak tahu sekarang masih bisa pakai suket atau enggak ya surat keterangan karena belangko habis gitu. Nah baru dari teman-teman sudah daftar akun, ketika sudah mantap nih, nah teman-teman itu daftar formasi. Nah, sebelum daftar formasi, teman-teman itu buka sscsn.bkn.go.id itu, jangan daftar setelah daftar, keluar dulu dari daftar, teman-teman bisa langsung cek formasi apa sih yang cocok gitu. Mulai dari mana? Mulai dari pendidikan, ya kan? Nah, jenis seleksinya apa? Nah, jangan sampai salah tuh. Nanti kita akan pelajari strateginya ya. Jangan sampai salah karena beda sedikit aja itu bisa ditolak. Oke. Nanti jika sudah formasinya sudah oke, silahkan upload dokumen dan segala macam yang diperlukan karena masing-masing formasi itu mempunyai syarat yang berbeda-beda gitu. Nah, tadi kalau misalkan kesehatan mungkin ada dibutuhkan terkait dengan STR, ada juga yang dibutuhkan untuk TOEFL dan segala macam gitu ya. Oke, setelah itu seleksi administrasi, kompetensi kurang lebih sama, pengumuman kelulusan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini daftarnya di sini ya, teman-teman. Di sini. Nah, nanti setelah kalian buat akun, nah kalian lihat nih jenjang pendidikan. Jenjang pendidikannya apa? Mau masuk SMA, D3, S1, S2 gitu ya. Boleh, silahkan. Kalau misalkan teman-teman ternyata saya D3 nih, tapi formasi saya nggak ada. Saya mau masuk jalur SMA aja boleh nggak? Boleh, silahkan.
menggunakan SMA, berarti nanti yang diupload itu adalah ijazah SMA-nya, bukan ijazah D3-nya. Ya, itu yang jangan sampai salah. Nah, ketika kalian sudah melakukan jenjang pendidikan, cari program studi kalian. Nah, penting nih. Kenapa? Karena misalkan contohnya, dibutuhkannya itu adalah S1 akuntansi. Ya, S1 akuntansi lulusannya. Kalau di situ dimintanya S1 akuntansi, kalau kalian pendidikannya D4 akuntansi, jangan sampai kalian milih itu. Karena serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Walaupun misalkan saya yakin ini serumpun gitu, tapi kita berbicara untuk meminimalisir terjadinya kegagalan di administrasi. Jadi sesuaikan dengan program studi yang sesuai di ijazah kalian. Oke. Nah, untuk instansi kalian boleh pilih atau tidak. Kalau misalkan kalian belum tahu nih, pengen ngecek seluruh instansi yang buka untuk formasi kalian atau program studi kalian tadi, itu biarkan saja dikosongkan. Nah, jenis pengadaannya dirubah menjadi CPNS. Langsung cari. Nanti itu semua formasi yang berkaitan dengan program studi yang kalian punya, itu akan keluar semua. Nah, nanti akan seperti ini contohnya. Nah, contohnya akan seperti ini nanti ya. Nah, nanti ketika itu akan keluar seperti ini. Dia formasinya apa, di mana gitu, di bagian apa, CPNS umum, berapa kuotanya, berapa gajinya gitu ya. Nanti akan keluar seperti itu. Nah, oke, sebelum ke sana kita akan cari tahu dulu siapa saja sih yang bisa melamar CPNS. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan baru nih. Kalau di Kumham itu ada perubahan juga tuh terkait dengan umur gitu ya. Diperpanjang sampai 35 tahun. Jadi teman-teman di sini masih bisa nih untuk daftar kalau misalkan memang umurnya sudah lebih dari 30 gitu. Tapi dilihat lagi ya sesuai dengan ketentuan. Oke, siapa saja ya WNI ya 18 sampai 35 kecuali bagi jabatan tertentu. Mungkin ada yang 40, ada juga yang membuka sampai 40 gitu. Tidak pernah dipidana penjara. Nah, ini pidana penjara ini maksimal 2 tahun ya. Minimal 2 tahun nggak boleh. Atau minimal kalau kalian pernah terpidana di pengadilan, itu nggak boleh. Yang punya nilai hukum tetap. Nah, terus juga tidak pernah melakukan atau terlibat pelanggaran seleksi, ya, tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pernah ada blacklist atau segala macam karena melakukan kecurangan, itu nggak boleh. Tidak berstatus sebagai CPNS atau PNS dan atau prajurit TNI Polri. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah PNS kayak saya gitu, terus saya pengen coba lagi deh saya CPNS, nggak boleh tuh. Nanti sudah pasti gagal karena kita sudah ber-NIP itu pasti sudah terdaftar gitu ya NIP kita. Nah, selanjutnya tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, TNI Polri atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta gitu. Nah, kalau kalian sekarang mungkin sudah bekerja, kan rata-rata kalau PNS sudah bekerja ya. Ada yang baru lulus kuliah, ada yang sudah bekerja terus ingin move dari pekerjaannya gitu. Nah, syaratnya adalah tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat gitu ya. Nah, tidak menjadi anggota pengurus partai politik ya, dan memenuhi kualifikasi kesehatan, pendidikan dan kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar. Karena kualifikasi kesehatan khususnya itu di beberapa formasi itu ditentukan. Misalkan terkait dengan tinggi badan, berat badan gitu ya, misalkan ada yang terkait dengan mata dan segala macam. Itu tergantung dari masing-masing formasi ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi pemerintah. Nah, ini kita sebagai PNS itu harus tunduk dan patuh terkait dengan aturan. Nah, kalau misalkan kita sekarang posisinya, saya misalkan posisinya di Gandul, sekarang di Cinere ya, di Depok, terus saya misalkan dipindahkan ke Tangerang gitu, saya nggak boleh menolak gitu. Atau misalkan ada perintah untuk pindah ke IKN, ya saya nggak boleh menolak gitu. Itu syarat jadi PNS seperti itu. Nah, untuk teman-teman kan makanya dari awal itu teman-teman harus perhatikan penempatan. Nah, di yang tadi tuh di formasi nanti keluar tuh penempatannya akan di mana. Jangan sampai oh ini banyak nih formasinya tapi penempatannya di IKN gitu. Terus tapi teman-teman nggak ada niat mau di IKN. Ketika sudah diterima terus kalian mau mengundurkan diri nanti kalian kena blacklist. Seperti itu. Oke. Nah, apa saja sih yang nggak boleh dilakukan dan boleh dilakukan oleh pelamar CPNS itu? Jadi, teman-teman, nanti itu jika PPK, P3K ya, melamar pada lowongan jenis PNS dan atau pengadaan PPK wajib memenuhi masa perjanjian
kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan instansi. Misalkan kalian adalah sekarang sudah masuk jadi ASN, tapi P3K mau melamar jadi PNS, itu harus minimal 1 tahun dulu dari perjanjian, kan karena P3K kan perjanjian dengan ini ya, perjanjian ya, pegawai dengan perjanjian kerja gitu ya. Nah, jadi harus minimal 1 tahun dan harus dapat persetujuan nih dari atasan kalian gitu. Atau kalau nanti mau pindah dan segala macam. Nah, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN yang sedang dalam proses pengusulan atau penetapan NIP. Nah, misalkan ada tahun lalu sudah ikut, tapi masih pengusulan NIP, kok saya nggak dipanggil-panggil nih, saya lulus tapi nggak dipanggil-panggil, gitu. Mungkin masih dalam pengusulan NIP, terus kalian, udahlah saya ikut lagi aja, gitu. Nah, itu nggak boleh, nanti double dan akan kalian gugur. Yang sekarang belum tentu lulus, gitu, yang kemarinnya malah gugur, gitu. Nah, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yakni PNS atau P3K pada periode anggaran yang sama. Nah, jadi teman-teman, di sini juga kalian hanya boleh satu formasi saja. Ya, satu formasi. Boleh nggak kalau saya mau melamar PNS, terus yang melamar juga P3K? Karena misalkan formasi yang D3 saya adanya di P3K, yang SMA, ijazah SMA saya pakai di PNS. Nggak boleh, gitu. Karena kedetek dari NIK. NIK teman-teman nanti kan ini sudah tersistem ya, gitu. Dan pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi atau satu jenis jabatan, satu periode seleksi, gitu. Jadi kayak saya dulu 2018 saya daftar di Bappenas, gitu, gagal. Nah, 2019 saya daftar lagi di BKN. Nah, dari situ dari BKN saya baru daftar di Kemenkumham, itu boleh, tapi tidak dalam satu periode, gitu. Oke. Nah, ada juga bagaimana jika pelamar CPNS ternyata melamar dari satu instansi jenis pengadaan atau satu jabatan. Nah, itu nanti akan digugur. Ternyata menggunakan 2 nomor identitas, misalkan kalian punya 2 KTP ya yang berbeda, tapi satu nomor nih alamatnya aja yang berbeda. Atau misalkan punya NIK yang berbeda dan segala macam. Atau terlibat dalam tindakan pelanggaran seleksi, misalkan menggunakan kecurangan dan segala macam, itu teman-teman nanti akan dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau misalkan perdata, ya perdata mungkin nanti bisa kena sanksi di blacklist segala macam atau bahkan pidana gitu, sesuai dengan kasusnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini adalah tahapan pertama, yaitu nanti adalah tes seleksi administrasi. Teman-teman nggak boleh salah dalam menentukan pembubuhan materai. Ya, ini nanti teman-teman bisa cari tuh titik pembukaan materai ya, bahwa pembubuhannya seperti itu. Kurang lebihnya sebetulnya di sebelah paling pojok sebelah kanan. Ketika nanti teman-teman daerahnya sudah ditandatangani, nah yang materai-nya itu tidak boleh kena dengan tanda tangan. Jadi harus di luar dari tanda tangan. Kalau kita kan pakai materai biasa, biasanya itu adalah tanda tangan harus di atas materai. Kan harus kena materai. Tapi kalau misalkan materai tidak harus di luar dari tanda tangan kita supaya bisa terbaca oleh sistem. Nah, kedua itu adalah belinya. Ya. Belinya di website yang resmi dan terpercaya. Jangan sampai kalian sudah capek-capek nyari beli, mendingan di website yang sudah terpercaya aja. Misalkan contoh di Peruri ya, di materai-elektronik.com itu silahkan beli di situ, dan ada beberapa itu tips tuh pembuahan materai supaya teman-teman juga nggak salah dalam pembuahan materai ya, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke topik utama kita pada malam hari ini. Topik utama kita adalah strategi memilih formasi. Pertama, pilih CPNS pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga. Nah ini masih menjadi perdebatan ya, tapi percayalah semua CPNS itu baik, tergantung tujuan kita di mana, gitu ya. Nah, misalkan saya kasih contoh, ini salah satu strateginya ya dalam menentukan formasi. Nah, yang pertama, misalkan saya berikan contoh, teman-teman punya pendidikan sarjana S1 akuntansi. Nah, jadi ketika nanti teman-teman memilih formasi tadi, membuka formasi, cari formasinya itu, nanti seluruh institusi kan akan terbuka, baik itu di pemerintah daerah, kementerian atau lembaga. Nah, nanti teman-teman itu akan lihat tuh di situ. Perhatikan minimal yang awal adalah 2. Kalau teman-teman nggak mau ditempatkan di luar kota atau di luar daerah, lihat di kolom
merah yang tengah ini. Oke, lihat kolom merah yang tengah. Oke, nah sebentar. Ini kolom yang tengah ini. Oke, nah itu ada tulisan Badan Kepegawaian Negara Inspektorat. Nah, ada juga perwakilan BKKBN di Sulawesi Tenggara, ada yang di Kalimantan Barat. Sudah dipastikan yang dua di bawah itu, penempatan teman-teman itu di Sulawesi Tenggara, di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mungkin nanti akan disebar lagi di mana tepatnya, dan di Kalimantan Barat. Nah, kalau teman-teman mau di Jakarta, itu pilih yang atas, di BKN Inspektorat, itu di Cawang, kemungkinan tempatnya. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan salary. Nah, supaya kalian tidak zonk nih, tidak zonk, ada juga kan karena pengen PNS karena gajinya besar dan segala macam gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga nggak zonk, kalian sekarang bisa dikasih lihat nih berapa sih salary-nya gitu ya. Nah, ada yang 7,83 sampai 8,65 8,64 itu. Itu range gaji ya, range salary gitu. Nah, 2,79 sampai 9,02 juta. Nah, itu range salary-nya. Nah, yang ketiga, ini yang sangat-sangat menentukan adalah kuota formasi. Ya. Kalau teman-teman yang saya lakukan 2018, itu saya memilih di Kalimantan Barat nggak banyak-banyak orang pasti, ya kan? Itu saya pilihnya yang ketiga. Tetapi yang akan lolos ke seleksi selanjutnya itu yang dipilih adalah 3 kalinya, 3 kali formasi. Jadi cuma 3 orang dari ribuan orang yang daftar atau dari ratusan orang yang daftar itu yang akan lanjut ke tahap selanjutnya adalah cuma 3 orang. Nah, itu kecil sekali. Kalau misalkan teman-teman ngambil yang sebagai auditor ahli pertama, ini adalah formasi saya di 2019 ya. Itu sebagai auditor ahli pertama di BKN ya, itu formasinya 5. Waktu saya itu 3. Kalau misalkan 5 berarti yang diambil 3 kali untuk ke SKB atau tes selanjutnya berarti 15 orang. Kesempatan kalian tarung dengan 15 orang, kesempatan kalian masih banyak. Nah, itu salah satu strategi ya. Jadi perhatikan dulu yang pertama terkait dengan lokasinya, terus kedua adalah salary-nya, dan ketiga adalah terkait dengan kuotanya. Ya. Nah, itu yang saya gambarkan di situ. Ya, digambarkan supaya peluang kalian itu bisa lebih besar. Gitu. Kalau kalian milih satu, peluangnya ya kalian 3 orang rebutin satu kursi lah gitu. Setidaknya kalau misalkan tadi 15 orang, kalian menempatkan 5 kursi. Kalau kalian posisinya nilai SKD-nya bagus, minimal itu nanti bisa di posisi 4, posisi 5 kalian bisa gampang itu bisa lulus seperti itu. Oke, itu yang pertama. Tips yang kedua adalah nih, sama kita masih contohkan terkait dengan kita mempunyai latar belakangnya S1 akuntansi ya, S1 akuntansi. Nah, teman-teman itu cek yang kebutuhan formasi S1 akuntansinya itu, coba kalian cari yang eh, standar pendidikannya itu paling sedikit. Kalau yang di atas ini, sebagai auditor misalkan, itu banyak slash-slash-nya kan ini. Jadi yang sebagai ahli pertama walaupun 29 orang yang dibutuhkan, tapi saingan kalian itu nanti dari S1 pajak, S1 hukum, S1 HI, akuntansi, ilmu politik, administrasi bisnis, dan segala macam. Itu peluang kalian akan lebih kecil dibandingkan kalian mencari misalkan nih formasi ahli pertama kurator keperdataan. Saingan kalian itu adalah cuman S1 hukum, gitu. Kebutuhannya 45. Nah, kalian bisa menakar itu. Bisa menakar sekiranya seberapa banyak saingan kalian. Kalau misalkan di ahli pertama auditor ini, kemungkinan saingan kalian akan banyak. Karena semua orang bisa melamar di situ. Tapi kalau yang sebagai kurator keperdataan ini, teman-teman itu yang bisa daftar adalah S1 hukum dan S1 akuntansi aja. Udah kalian tarungnya di situ aja. Atau kalau misalkan ada yang cuman kebutuhannya adalah pendidikannya S1 akuntansi, ya sudah, dan formasinya lebih dari satu, itu bisa kalian jadikan opsi gitu. Nah ya, karena semakin banyak kualifikasi dalam satu formasi itu, persaingan teman-teman itu semakin ketat gitu. Jadi peluang teman-teman untuk lolos itu semakin kecil karena pelamarnya kemungkinan potensinya akan lebih besar. Itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah, nah tadi terkait dengan kuota, kita ngomongin kuota. Kita
kita beralih ya. Misalkan saya adalah lulusan S1 hukum. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang lulusan S1 hukum, saya itu membutuhkan eh, ada formasi S1 hukum yang berdiri sendiri di sini. Berarti saya saingannya tuh hanya S1 hukum. S1 hukum. Oke. Sebagai ahli pertama perancang perundang-undangan. Misalkan di Kumham nih ya. Nah, itu butuhnya adalah 239. Otomatis yang akan lolos ke tahap selanjutnya adalah 3 kali formasinya atau 717. Ini angka yang sangat besar sekali gitu. Angka yang sangat besar dan kesempatan teman-teman untuk lolos tuh besar sekali di sini. Kalau teman-teman ngikutin kalau teman-teman nanti apa namanya? Kalau teman-teman nanti itu nilai SKD-nya tinggi ya. Jadi ketika ini juga salah satu tipsnya teman-teman, ketika teman-teman nanti tes SKD gitu, jangan lihat, aduh saya yang penting saya masuk ke formasi 3 kalinya aja deh 717. Jangan teman-teman. Jadi teman-teman itu harus optimal. Bagaimana caranya saya bisa posisi pertama sebesar-besarnya nilai saya SKD gitu. Makanya tadi jangan sampai teman-teman itu habis di waktu dan tidak memahami. Nah, saya sarankan teman-teman itu ikutan tryout kayak gitu. Ya, tryout atau bimbel-bimbel itu teman-teman harus ikut itu. Saya sarankan. Karena kalau nggak ikutan itu, teman-teman akan keteteran. Saya pun merasakan itu, gitu ya. Jadi saya harus di posisi pertama, paling misalkan nilai bisa 550, dapat nilai 450 saja, itu teman-teman tuh sudah tergolong cukup aman gitu. Padahal kalau misalkan teman-teman nilainya misalkan 400, ya lolos juga, tapi teman-teman urutan 500 sekian. Nanti mendongkrak nilainya itu agak sulit gitu. Jadi fokuskan teman-teman itu mempunyai nilai yang paling tinggi di SKD. Itu adalah modal utama karena nilainya 50% untuk bisa lolos gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang di bawah ini S1 ilmu politik, S1 ilmu pemerintahan atau S1 ilmu hukum, kuota yang diambil cuma 3 ya. Diambil tiga. Berarti kuota yang lulus ke selanjutnya itu cuma 9. Dengan kalian harus bersaing dengan S1 ilmu politik, S1 ilmu pemerintahan dan S1 hukum. Kalau saya pasti akan memilih dari yang atas. Gitu, kuotanya banyak, saingannya cuma S1 hukum gitu. Mungkin kalian pikir, ya kan semua orang juga pasti akan berpikir seperti itu, ya nggak apa-apa. Tadi makanya kita harus kejar di SKD-nya, gitu. Ya. Nah, soalnya kenapa? Kita nih nggak dikasih tahu berapa orang sih yang sudah daftar gitu ya. Yang sudah daftar di, misalkan nih dari 239 formasi, berapa sih orang yang sudah daftar gitu. Di formasi itu, kita nggak dikasih tahu. Waktu saya zaman 2018, itu dikasih tahu. Dan saya baru pertama kali ikutan CPNS, jadi saya nggak paham. Nah, teman-teman ini beruntung gitu. Yang ikutan webinar malam ini, seharusnya teman-teman tuh beruntung bahwa suatu saat mungkin teman-teman itu, khususnya sekarang ya, kalau sekarang itu di Kementerian Keuangan itu diberikan informasi. Nah, kalau teman-teman punya background sesuai dengan informasi di Kementerian Keuangan, itu teman-teman bisa cek tuh. Udah mah kementerian nomor 1 tuh di Indonesia ya, maksudnya terkait dengan salary gitu ya. Itu nomor 1 di Indonesia. Mereka juga memberikan informasi terkait dengan berapa sih yang sudah daftar gitu. Nah, cuman itu diceknya kalau nggak salah di webnya Kemenq ya, langsung di recruitment.kemenq kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Berapa sih saingannya? Sekiranya nanti teman-teman tuh bisa eh, apa namanya bisa menakar. Tapi kalau saya sih nggak peduli berapa saingan saya. Malah saya akan fokus berapapun saingan saya, bagaimana caranya saya harus menjadi nomor 1 di SKD-nya. Itu kuncinya. Karena itu udah pasti akan meloloskan teman-teman gitu. Karena pengalaman saya 3 tahun ya adalah itu, gitu ya. Nah, karena kuotanya semakin besar, kesempatan perankingan ke tahap SKB pun akan semakin besar, gitu ya. Jadi harus cermat nih teman-teman memilih formasi ya. Ini sangat saya wanti-wanti. Jadi teman-teman jangan dulu milih formasi. Kalau yang sudah milih formasi, semoga formasi yang kalian pilih itu tepat, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum milih formasi, pelajari dulu, analisa beberapa yang tadi saya sampaikan. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita kasih juga contoh terkait dengan pelamar berlatar belakang pendidikan satu hukum ya, yang tadi. Nah, maaf ini slide-nya kurang pas. Jadi, tentukan jenis formasi yang akan Anda pilih. Formasinya apa?
Jadi teman-teman itu nanti formasi itu, jenis formasi itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang formasinya jalur umum, ada yang jalur kumlot. Kalau misalkan kumlot itu ada beberapa syaratnya, misalkan dari kampus yang akreditasinya A, terus misalkan prodinya A gitu. Terus harus IPK-nya di atas 3,5 misalkan. Seperti itu. Jalur kumlot. Nah, jalur kumlot ini biasanya pendaftarnya itu lebih sedikit gitu. Lebih sedikit dibandingkan dengan yang umum. Tetapi jangan salah, kadang-kadang yang kumlot juga banyak, karena sekarang kan, eee, orang-orang Indonesia udah pinter-pinter ya gitu, banyak di kampus-kampus yang lulusannya kumlot gitu. Nah, mereka pun ya akhirnya mendaftar di situ, pemikirannya sama. Terus mereka kan pasti punya otak yang mungkin lebih, dari orang yang umum gitu, misalkan contohnya ya, jadi kayak misalkan contohnya di sini, pelamar, jenis formasi kumlot itu 922 gitu di sini. Tapi yang sama-sama nih Kejaksaan Agung, ahli pertama jaksa, jaksa yang S1 hukum yang biasa, itu formasinya adalah pendaftarnya adalah 11.000, tapi kalau yang kumlot itu pendaftarnya cuma 922. Nah, tapi kan itu juga kebutuhannya nggak terlalu banyak kan, misalkan, formasinya cuman misalkan, sekitar, mungkin 20, let's say 20 atau ya berapa, nggak banyak biasanya. Yang kumlot itu formasinya nggak banyak, kuotanya, gitu. Jadi jika teman-teman memilih kualifikasi yang memilih yang kuota yang lebih spesifik, potensi teman-teman itu untuk lulus lebih besar gitu ya. Oke, itu salah satunya. Nah, berdasarkan pengalaman, sebelum-sebelumnya yang sudah saya rangkum tadi, tingkat persaingan teman-teman itu di instansi Pemda, nih khususnya teman-teman yang mau Pemda atau misalkan saya mau pulang kampung aja deh ke kampung saya mau membangun dan segala macam, ya itu, hak teman-teman ya, gitu. Biasanya di Pemda itu lebih rendah tingkat persaingannya dibandingkan dengan instansi pusat yang pendaftaran lebih banyak dan nilai SKD-nya lebih tinggi. Kan tadi saya menekankan adalah ke nilai SKD gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nilai SKD kalau di Pemda, sekelas Pemda Pemda kelas 1 pun lah ya, Pemda kelas 1 itu misalkan kayak DKI gitu, Jabar dan segala macam, itu SKD paling tinggi tuh misalkan di angkanya 430 tuh udah di angka 1 sampai 5 lah, peringkat 1 sampai 5. Tapi kalau di kementerian atau di lembaga 430 tuh mungkin teman-teman ada di posisi di atas 5 gitu. Nah, jadi persaingan, teman-teman nanti bisa, tinggal pilih gitu. Nah, terus jika teman-teman beruntung juga nih, kalau beruntung nih ya, kalau teman-teman udah saatnya memang, kun fayakun udah disuruh sama Allah itu jadi PNS gitu ya. Nah, bahwa teman-teman juga ada nih, ada misalkan formasinya 1, tapi pemilihnya 0 gitu. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Asal SKD teman-teman lolos, ya kan, memenuhi, nilai ambang batas yang tadi, TKP 166, TWK 65, dan TIU-nya 80, teman-teman itu ya insya Allah bisa jadi PNS tuh, PNS jalur aklamasi karena nggak ada saingan, gitu kan. Ya, nggak ada secara aklamasi sudah bisa dijadikan sebagai PNS karena nggak ada saingan, tapi dengan syarat teman-teman harus lolos SKD-nya. Karena kenapa saya menekankan SKD terus, karena SKD adalah tahap selanjutnya yang harus teman-teman itu, perjuangkan gitu. Kalau di administrasi tadi kesalahan kita pribadi gitu ya, kalau SKD itu kemampuan kita. Nah, saat ini Kementerian Keuangan tadi ya yang bisa dilihat, formasi masing-masing, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ini kebijakan baru ya, kebijakan baru di Kemenpan RB nomor 344 tahun 2024, bahwa teman-teman kalau yang 2023 itu pernah ikutan CPNS, terus nilai SKD-nya teman-teman itu sudah dianggap oke lah, di angka 450-an, cuman karena belum beruntung aja, karena tadi misalkan salah ngambil formasi sehingga nilai tersebut nggak masuk ambang batas, ambang ke SKB gitu ya, dia lulus tapi nggak bisa lanjut ke SKB, teman-teman itu bisa menggunakan nilai SKD 2023-nya itu sebagai nilai SKD 2024. Dengan caranya itu teman-teman mendownload sertifikatnya nilai SKD tahun lalu dan mendaftarnya setelah itu dengan syarat lulus administrasi dulu ya. Jadi teman-teman itu nanti lulus administrasi, nah, baru nanti nanti akan diberikan pilihan apakah pakai, yang tahun lalu nilainya. Berarti kalau ikut yang tahun lalu, teman-teman itu, tidak mengikuti SKD tahun ini, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih SKD, berarti yang
tahun lalu hangus, tidak bisa digunakan, gitu. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman punya nilai SKD-nya tinggi, silakan bisa dicoba kalau kalian yakin. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai nilai SKD, "Saya lulus Pak, sebenarnya bagus nih nilai saya, sekitar 410, tapi, kayaknya belum yakin." Saran saya, yang ingin mengikuti, penggunaan nilai SKD tahun lalu, minimal nilai kalian itu di angka 430 itu cukup aman, gitu. Kalau misalkan, formasinya lebih dari 3 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman, nilai formasinya cuma satu, ya mendingan tes lagi aja sih, gitu. Dengan beberapa syarat ya, itu sudah digambarkan di dalam slide ini ya, eee, dari yang sudah ada. Nah, ini kesalahan umum yang harus dihindari karena beberapa pendaftar itu banyak gagal di sini gitu. Di sini tuh banyak gagal sekali, banyak gagal. Tahun ini tuh paling banyak gagal di administrasi ya, di administrasi itu yang ini. Pertama, pengisian data yang tidak akurat. Nah, pengisian data ini teman-teman itu harus sesuai ya, jangan sampai nggak sesuai, gitu. Nah, dokumen-dokumen tidak sesuai dengan persyaratan. Apa yang diminta oleh, mmm, instansi atau misalkan yang ada dimintanya apa, ya teman-teman harus dimasukkan. Karena per tanggal 25 Agustus kemarin itu sudah ada sekitar 9.000 orang ya gugur administrasi gitu. Nah, ini, kenapa? Karena mereka tidak menyiapkan, dokumen-dokumennya dengan baik gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nih teman-teman, jangan sampai teman-teman juga bisa salah gitu. Nah, terus tidak mengunggah semua dokumen yang diperlukan. Jadi misalkan ijazah, ijazah itu kalau misalkan teman-teman SMA itu scan-nya depan belakang, oke, scan-nya depan belakang. Karena kan transkrip nilai terpisah. Tapi kalau misalkan, D3 atau S1 biasanya kan terpisah ya, ijazah terpisah dan ada transkrip nilai sendiri, gitu. Nah, terus, terkait dengan memasukkan nomor ijazah, jangan sampai salah. Nomor ijazah, nomor kakak, itu jangan sampai salah lah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kesalahan dari surat pernyataan, nah ini juga banyak salah ya. Waktu zaman saya masuk PNS, itu banyak juga kesalahan dari sini, teman-teman. Karena apa? Masing-masing instansi, itu memberlakukan syarat yang berbeda. Ada yang surat pernyataannya itu harus diketik, dan ada yang harus ditulis tangan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan punya teman nih, misalkan punya bestie, atau teman-teman sendiri itu daftar bareng tapi beda instansi, terus tanya gitu, "Ini surat pernyataan dibuatnya diketik atau ditulis tangan?" Kalau bisa kita tugas-tugas kampus kan gitu ya, kita tanya ke teman-teman kita sendiri gitu. Nah, kata temennya, "Oh, saya tulis tangan." Nah, kalian tulis tangan juga, padahal yang diminta di situ adalah eee, diketik gitu, dan misalkan sudah ada template-nya. Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik. Terus mengabaikan instruksi khusus, ya tadi instruksi-instruksi khusus, misalkan TOEFL segala macam, tinggi badan, berat badan, dan segala macam, itu ada instruksi-instruksi khusus untuk formasi-formasi tertentu. Nah, jadi teman-teman itu harus memperhatikan itu, penting. Nah, dan ada juga terkait dengan keterlambatan melakukan pendaftaran. Tadi kan pendaftarannya dari tanggal 20 Agustus sampai 6 September ya. Jangan sampai teman-teman itu sudah, karena keasikan, belajar, tapi lupa daftar gitu. Jadi kalau sudah mantap, nah dibagi-bagi aja waktunya gitu. Nanti dibagi-bagi waktunya teman-teman untuk bisa, belajar dan mencoba men-tracking informasi gitu ya. Terus menggunakan email atau nomor telepon yang tidak aktif. Nah, ini juga nih, emailnya nggak bisa dibuka dan segala macam. Jangan sampai ya, karena semua informasinya lewat email dan nomor telepon. Biasanya sekarang udah canggih lewat WA. Nah, nomornya itu harus aktif suatu saat bisa dihubungi, seperti itu. Dan tidak menentukan cek ulang setelah pengisian formulir. Nah, yang terjadi kesalahan selanjutnya adalah, ya ini yang sudah saya sampaikan di awal, teman-teman tuh salah milih program studi. Misalkan contohnya, di situ diminta, eee, misalkan asisten apoteker ya, misalkan ada formasi asisten apoteker, yang diminta adalah D3 farmasi gitu misalkan. Syaratnya adalah D3 farmasi. Cuman teman-teman ini misalkan, ijazahnya adalah S1 farmasi gitu. "Ah, kan Pak
D3 kan masih di bawahnya S1, boleh kali. Jangan sekali-kali kalian coba gitu, karena itu sudah salah, yang tidak sesuai dengan yang diminta. Yang diminta D3 farmasi, ya D3 farmasi. Kalau yang diminta ada D4/S1 akuntansi misalkan, itu kalian punya D4 atau S1, statusnya boleh kalian masuk di situ. Ya, bisa kalian daftar di situ. Supaya teman-teman juga nggak salah, jadi nggak sia-sia kan, gitu. Nah, ada lagi strategi untuk memastikan kelulusan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Bagaimana sih caranya biar lulus gitu ya? Ini secara pribadi saya memberikan tips and trick ini untuk teman-teman sekalian supaya teman-teman di sini bisa jadi PNS gitu ya, yang punya cita-cita jadi PNS. Nah, ini persiapkan dokumen sejak dini. Jadi sekarang teman-teman harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kalau ada yang di kampung, ada yang di mana, disiapkan dulu semua. Nah, di-scan dan segala macam. Ikuti aturan scan-nya, misalkan KB-nya berapa KB maksimal dan segala macam. Baca dan pahami semua persyaratan dengan teliti. Nah, biasanya persyaratan itu ada khusus di setelah kalian akan mengunggah dokumen. Nah, mengunggah dokumen itu, tapi teman-teman juga bisa cek di website resmi dari instansi tersebut gitu. Ada di Pemda atau yang tadi di surat-surat pengumuman ya. Itu yang resmi dari Pemda atau kementerian atau lembaga itu harus dipahami apa saja yang harus diisi. Gunakan waktu pendaftaran dengan efektif, ya cek ulang semua datanya, dokumen sebelum dikirim, karena kalau teman-teman sudah mengirimkan dan sudah selesai mendaftar, itu tidak bisa diulang lagi. Dan apakah bisa disanggah, Pak, kalau misalkan saya salah nih mengupload? Nah, masa sanggah itu kan administrasi, setelah administrasi pengumuman ada masa sanggah. Masa sanggah itu digunakan untuk yang kesalahannya itu dilakukan oleh panitia, bukan dari kita. Misalkan kita harusnya scan kakak, masukinnya KTP, itu kan kesalahannya dari kita. Atau misalkan kalian yang paling riskan itu adalah terkait dengan akreditasi. Nah, ini akreditasi biasanya dimintakan akreditasi kampus. Nah, akreditasi kampus ini akreditasinya kapan? Akreditasinya itu yang digunakan saat kita lulus, bukan akreditasi sekarang. Gitu ya. Ini perhatian. Akreditasinya adalah akreditasi saat kita lulus, bukan akreditasi saat kita sekarang. Tuh, kampus sekarang misalkan sekarang sudah A, sebelumnya kita pas lulus kita B, ya itulah yang B kita gunakan, bukan yang sekarang. Gitu ya. Nah, itu dokumennya coba dicek, benar-benar dicek terkait dengan ijazah juga tadi ya, nggak boleh buram dan segala macam, harus terbaca semuanya, teman-teman. Gitu. Terus konsultasikan dengan pihak yang lebih berpengalaman. Nah, mungkin teman-teman yang punya temannya sudah jadi PNS nih, tanyain aja ke teman-temannya tuh, kalau kayak gini boleh nggak sih? Kalau kayak gitu boleh nggak sih? Gitu. Ini kalau kayak gini kira-kira gimana? Nah, itu boleh silahkan bertanya, gitu ya. Terus pastikan koneksi internet stabil saat pendaftaran, karena kemarin saya juga sempat coba tuh buka-buka SSCSN di hari pertama, itu loading-nya lama sekali dan sampai overload. Sampai daftar pun kadang-kadang nggak bisa, buka SSCSN nggak bisa. Karena ya biasalah, orang Indonesia ini biasanya FOMO kan. Nah, kalau dibuka hari ini gitu, pembukaan CPNS hari ini, semuanya daftar hari ini. Padahal masih ada sekitar waktu 2 minggu untuk daftar, gitu. Akhirnya menyesal karena formasi belum banyak yang dimasukin ke situ, yang belum bisa daftar, sehingga udah salah gitu. Koneksinya harus stabil. Kalau bisa daftarnya jangan pakai handphone, pakai laptop atau komputer supaya jaringannya stabil. Nah, gitu. Simpan salinan semua dokumen dan bukti pendaftaran. Nah, ini teman-teman juga nanti ketika kalian sudah daftar, itu dokumennya kayak SKCK, tes kesehatan, segala macam yang di-scan, itu aslinya disimpan, siapa tahu nanti dimintakan. Karena ada beberapa instansi yang harus mengirimkan berkas asli, surat pendaftaran, pernyataan dan segala macam itu harus ada yang minta aslinya, gitu. Walaupun sekarang biasanya sudah digital semua ya teman-teman. Nah, gitu. Ikuti pengumuman dan update secara berkala. Nah, ini teman-teman tuh biasanya ya saya rasa teman-teman sekarang sudah update lah ya, karena biasanya ada pengumuman apa itu biasanya di medsos juga sudah sering, atau enggak teman-teman. Nah, itu boleh tuh kalau misalkan teman-teman karena saya follow Auto CPNS ya, saya suka lihat tuh di konten-konten IG-nya Auto CPNS tuh biasanya suka memberikan informasi tuh. Hari ini ada pengumuman apa segala macam. Jadi teman-teman kalau mau follow juga boleh silahkan gitu.
Nah, kalau saya biasanya saya hanya repost-repost aja gitu, repost-repost di akun-akun kayak dari Auto CPNS gitu, saya repost kalau ada informasi, saya akan berikan informasinya di situ. Gitu kayak pembukaan segala macam atau misalkan ada tes SKD kapan dan segala macam itu biasanya saya repost. Kalau misalkan ada waktu ya, gitu. Nah, ini kita masuk ke selangkah lebih maju. Mungkin nanti saya request nih ke panitia ya. Nanti tolong panitia mungkin setelah ini karena saya dapat bocoran soalnya webinar series ini masih ada sampai berapa kali ya? Nanti takut saya salah, mungkin ada 1 kali lagi atau 2 kali lagi gitu, terkait dengan yang kemarin juga kan bahas terkait dengan, SKD ya, teman-teman. Nah mungkin, yang kemarin ikut atau lupa terkait dengan SKD, teman-teman, bisa cek tuh, nggak tahu di-share Mbak Caca nanti di-share di YouTube atau di mana gitu, tayangan ulangnya, bisa nanti dicek ya, gitu ya. Karena ini, SKD ini penting saya bilang, ini, karena di Kemenpar itu ada SKD sebenarnya tidak banyak berubah, mungkin Eee, 2 tahun ini sudah lebih ke analitik ya, karena waktu zaman saya juga sudah mulai berubah tuh, udah ke analitik, ke TWK-nya bukan lagi hafalan tuh, nggak lagi ngafal berapa, tanggal berapa, sekian macam, nggak lagi. Misalkan penghafalan Pancasila dan segala macam itu, teman-teman sekarang udah harus bisa memahami gitu untuk tes-tes seperti itu. Dan TIU-nya itu, eee, 60% kalau nggak salah dia analitik, 40%-nya hitung-hitungan. Jadi porsi hitung-hitungannya lebih sedikit. Jadi jangan belajar dihafalin rumus terus, tapi teman-teman juga harus mengikuti pemahaman. Nah, kalau belajar TIU, syaratnya teman-teman harus banyak mengerjakan soal daripada baca materi. Kalau baca materi terus, nggak belajar, nggak dicoba di latihan, ya percuma gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman berminat, coba tuh teman-teman tes aja sekali di Auto CPNS tuh. Kan ada tuh dikasih tadi gratis ya sekali. Nah, coba aja di situ dikerjain soal-soalnya, sekiranya apakah dari situ soal-soalnya, ih ternyata mampu nggak sih saya mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit gitu. Karena yang waktu saya ikut itu soal-soalnya tuh ya update gitu ya. Ketika saya udah mulai belajar, waktu saya belajar sih yang terakhir ya 2021 itu, kok soalnya nggak kayak 2019 nih. Kemarin saya masih matematikanya masih dasar banget, tapi kok di 2021 soalnya udah berubah lagi gitu. Dan kalau saya pikir kayaknya soal-soalnya di-update terus nih sama teman-teman di Auto nih, di Auto CPNS ya. Jadi, saya rasa mungkin tahun ini juga beda nih soal-soalnya dari yang waktu saya 2021 gitu. Dan, mungkin akan lebih mengikuti terkait dengan aturan yang terbaru gitu ya. Nah, terkait dengan tes-tes, yang ada di TIU dan TKP gitu ya. Nah, kalau saya nggak salah ingat sih dulu tuh ada tips and triknya juga deh, kalau nggak salah. Jadi, mengerjakan ini tuh gimana sih ada tips and triknya, jadi nggak cuma jawaban aja di pembahasan. Jadi kalian belajar mengerjakan soal, terus kalian juga try out, belajar reading soalnya, ketepatan waktunya, setelah itu juga belajar dari pembahasannya. Karena, mungkin kalau misalkan ada bimbel-bimbelnya gitu ya, bimbel yang menyediakan ada pembelajaran materinya, ya silakan nanti try out pembelajaran materi, gitu, teman-teman. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika masih ada waktu silahkan yang ingin bertanya Mbak Caca dipersilahkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib atas pemaparan materinya. Wah, banyak banget nih ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari tadi. Saya sambil ikutan mencatat nih, mana tahu bisa masuk formasi CPNS juga, dan pastinya juga teman-teman di sini juga tadi pada banyak yang catat nih, atau ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari tadi yang ingin ditanyakan kepada Pak Habib. Oke, buat teman-teman yang di sini, aku mau mengingatkan lagi kepada teman-teman, nantinya akan ada voucher senilai 50.000 buat 5 orang peserta yang dimana mengikuti Zoom yang akan dipilih secara acak dan syaratnya isi link absensi. Kemudian juga akan ada 5 voucher cashback bagi 5 orang yang beruntung yang men-share keseruan dan juga memberikan testimoni di IG, serta jangan lupa tag @autocpns.
Dan aku ingatkan sekali lagi kepada teman-teman di sini yang akan mendapatkan sekali free tryout CPNS yang dapat diakses di auto-cpns.id. Tadi banyak banget nih pemaparan yang sudah diberikan Pak Abi. Boleh banget teman-teman yang di sini yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand, nanti aku pilih orangnya. Boleh teman-teman ada yang mau ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand. Mungkin sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, ini udah ada teman kita Pak Habi yang ingin bertanya. Aku izin baca. Dari Kak Nova Restarexlin, izin bertanya, untuk langkah yang harus saya ambil dan dipersiapkan jika semisal saya saat ini menempuh kuliah S2 dan saya ingin mendaftar CPNS tahun ini menggunakan jalur S1 posisi penempatan kantor wilayah dan belum tahu Pak penempatannya daerah pastinya di mana. Gimana nih Pak Abi? Jadi kemungkinan Kak Nova ini lagi menjalankan studi di kuliah S2 tapi ingin ikut formasi CPNS menggunakan jalur S1. Boleh dijawab nih Pak Oke, Abi. oke. Mbak Nova tadi ya, Iya Pak Abi. Kak Nova ya. Ya, jadi kalau misalkan lagi pendidikan S2, teman-teman ya, Mbak Nova khususnya, itu mau daftar lewat S1 boleh-boleh aja gitu. Silahkan mendaftar. Kan nanti kalau misalkan lulus ya, gitu. Yang penting nanti ketika diterima, teman-teman Mbak Nova harus lapor kepada instansinya bahwa saya sedang melanjutkan studi S2 supaya dibuatkan surat izin belajarnya gitu supaya nanti ketika Kanova lulus S2 bisa melakukan penyesuaian ijazah seperti itu. Kalau Kanova nggak bilang nih misalkan kan bisa aja kan nanti ada wawancara lagi melanjutkan ini enggak gitu misalkan oh ternyata nanti setelah lulus ketahuan eh, ikut ini ya, misalkan setelah lulus, lagi lanjut S2 nih, udah lulus nih, ternyata, pas lagi penyesuaian ijazah, nggak bisa karena nggak ada surat izin belajarnya dari instansi seperti itu. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Pak Abi. Gimana Kak Nova? Apakah pertanyaannya sudah dijawab? Oke, baik. Terima kasih, Kak Nova. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Habib, mumpung kita lagi ada sesinya ini. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi. Dari Kak Tiam, izin bertanya, Pak, apakah tanggal surat lamaran harus sesuai dengan tanggal memilih formasi? Terima kasih. Boleh dijawab, Pak Surat Habib? surat apa tadi, Kak? Sorry. Surat lamaran harus sesuai Surat dengan lamaran. tanggal pemilih formasi. Nah, nanti surat, melamar itu, surat di pernyataan melamar itu sesuaikan dengan, teman-teman pembuatan pendaftaran ya. Nanti, teman-teman pendaftaran, pas lagi pendaftaran tanggal berapa, nanti itu dicantumkan. Sebetulnya kalau misalkan masih dalam periode pendaftaran, pembuatan suratnya itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai teman-teman itu membuat surat lamarannya adalah di tahun 2023 misalkan. "Saya masih ada nih Pak tahun kemarin," gitu, "cuma nggak saya masih simpen," jangan digunakan gitu. Buat aja yang baru, dengan tanggal yang misalkan sesuai dengan range waktu pendaftaran, seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bi. Semoga menjawab ya Kak Tiam. Iya, oke. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Gita. Izin bertanya Pak Habi, saya masih bingung mau memilih formasi apa yang cocok agar nanti tidak salah pilih formasi. Mungkin Pak Habi ada tipsnya nih untuk D3 Manajemen Informatika. Oke, mungkin kalau informatika kayaknya banyak pembukaan ya gitu. Tinggal, nanti, Kak Gita coba cek ya di, tadi di SSCHSN-nya itu ada formasi apa saja yang, sesuai dengan, eee, program studi Kak Gita gitu. Jangan sampai nanti, kan banyak nih manajemen informasi gitu, jangan sampai salah gitu sepertinya ya. Misalkan harusnya D3 manajemen informasi tapi daftarnya dari S1 informatika gitu. Itu jangan sampai salah gitu. Karena perbedaan strata juga mempengaruhi terkait dengan kelulusan administrasi seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Abi. Semoga Kak Gita kejawab ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih Pak. Halo Boleh. Kak, izin bertanya, bagaimana solusinya jika SMK saya jurusannya kesehatan yaitu farmasi? Oke. Akan tetapi untuk formasi CPNS di bagian kesehatan rata-rata minimal D3 sampai dengan S1 bahkan profesi. Apakah ada saran formasi yang cocok untuk SMK kesehatan jurusan farmasi? Terima Oke. kasih. Kebetulan saya juga SMK saya farmasi, Mbak. Ya, oke, mungkin kita senasib nih. Ya, senasib. Jadi, mungkin kalau yang orang farmasi tahu lah ya, bahwa SMK farmasi sekarang sudah tidak lagi diberikan STR gitu. Bahkan, belakangan ini, untuk, ikut jadi ini ya, ikut apa namanya, ikut formasi itu biasanya teman-teman tuh dimintain STR-nya gitu persyaratan. Jadi, saran saya nanti coba bisa lihat di formasi-formasi yang jalur SMA, itu apakah diperkenankan kan biasanya ada SMA, SMK sederajat gitu. Nah itu kalau bisa masuk ke situ aja, daripada, memaksakan masuk ke D3 formasi yang nanti pasti akan gagal itu, gitu. Oke, semoga kejawab ya, Oke. Kak. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya ingin mencoba mendaftar menggunakan ijazah SMK. Untuk upload scan ijazah itu bolak-balik Kak Pak? Atau untuk transkrip nilai, apakah pakai nilai transkrip atau nilai belakang ijazah? Ini formasinya apa Kak tadi? Sorry sorry. Formasi untuk SMK, ijazah SMK. Ijazah SMK itu kan biasanya ada nilai transkrip dan ada nilai ijazah ya. Sesuai yang diminta sih kalau misalkan nilai secara keseluruhan kalau nggak salah kalau SMA itu yang dimasukkan, bukan nilai kan ada di transkrip itu kan ada nilai yang aja kalau zaman saya ada nilai UN, ada yang nilai, secara keseluruhan, ada yang mata mata pelajaran lainnya. Nah itu yang keseluruhan nilai itu yang di-upload-kan untuk nilai-nilai itu. Oke, semoga kejawab ya Kak. Lanjut, kita ke Kak Maya Kurnianingsih. Izin bertanya, biasanya persyaratan sertifikat akreditasi itu dibutuhkan untuk semua formasi atau hanya untuk formasi tertentu? Terima kasih. Eee, Sepengalaman saya untuk, akreditasi itu di seluruh formasi digunakan, khususnya formasi yang cum laude. Nah, supaya apa? Karena kan ada persyaratan cum laude itu dia akreditasi kampusnya harus A, akreditasi prodinya harus A. Jadi itu untuk, mengseleksi dari situ. Tapi rata-rata itu, semua sekarang harus memasukkan, akreditasi kampus sih. Akreditasi kampusnya yang pas lagi lulus ya, jangan pas yang sekarang gitu. Siapa tahu sudah reakreditasi lagi. Oke, terima kasih Pak Abi. Lanjut, ada pertanyaan dari Kak Danang. Kak Oke. izin bertanya, kalau saya lulusan S2, mau daftar S1, misal nanti keterima, apakah bisa langsung pakai ijazah S2 atau tetap pakai ijazah S1-nya? Terima kasih. Oke. Ya, jadi kalau misalkan, teman-teman ini ada yang sudah S2, tapi daftarnya pakai S1, nanti teman-teman itu akan diterima sebagai S1, ya, atau di formasi di golongannya 3A, gitu. Terus bisa nggak saya gunakan ijazah S2 saya? Bisa, tapi itu melalui proses penyesuaian ijazah. Penyesuaian ijazahnya seperti apa? Ya nanti ada mekanisme yang berlaku gitu, di masing-masing instansi mungkin akan berbeda ya. Penyesuaian ijazah itu sampai ke BKN soalnya dari instansi, itu. Jadi ada pembukaan periodenya biasanya gitu dan ada syarat-syaratnya, gitu sih, Pak Mas Danang. Oke, semoga kejawab ya Kak Danang. Lanjut, ini ada dari Kak Angga. Izin bertanya Kak, kalau kita mencari sertifikat TOEFL, sebaiknya dilihat apa ya, untuk tahu apakah sertifikat TOEFL itu diterima atau tidak. Mungkin ada sarannya, terima kasih. Kalau TOEFL saya waktu itu pakai yang ITP ya, ITP dan masih, PBT apa ITP saya lupa, itu waktu saya di BKN ya. Waktu di Kumham saya nggak ada, jadi dosen nggak ada TOEFL-nya.
Waktu di BKN saya ada TOEFL itu minimal berapa ratus, 450 atau berapa gitu, itu pakainya ITP ya atau PBT saya lupa. Pokoknya TOEFL yang digunakan di situ nanti ada syaratnya. Jadi jangan sampai salah memasukkan TOEFL yang diminta gitu. Biasanya ada syaratnya tuh. Misalkan TOEFL-nya adalah PBT, nanti berapa ininya nilainya gitu, minimal gitu. Oke, terima kasih Pak Habi atas jawabannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi, tapi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, aku Oke. eh, tadi aku nggak sengaja nih mendengar kalau ternyata Pak Habi ini ternyata alumni dari member Auto CPNS, betul ya Pak? Oh iya, 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 betul, betul Mbak. Kalau boleh tahu nih Pak, kan di member Auto CPNS ini sangat banyak banget paket-paketnya. Kira-kira Pak Habi itu ikut paket yang mana ya Pak? Oh ya, oke. Jadi saya ngambil dua paket yang berbeda nih Mbak. Jadi saya pertama-tama ya coba-coba dulu lah. Namanya kita juga masih mahasiswa saat itu walaupun sudah bekerja ya. 2019 saya itu pakai paket yang reguler gitu. Reguler tuh sekarang berapa ya Mbak harganya ya reguler ya? Saya dulu 200-an sih. Kalau untuk yang reguler saat ini itu sekitar 249.000 Pak. Oh, 249. Berarti kurang lebih kayaknya nggak naik deh dari 2019. Auto CPNS ini kayaknya oke banget nih kayaknya, ya. Nggak naik harganya dari segitu ya. Jadi saya pakainya reguler untuk drilling soal gitu ya. Karena yang saya itu adalah bagaimana saya bisa mengerjakan soal-soal itu dengan tepat waktu kan gitu. Saya sambil melihat kualitas soal yang saya dapat gitu di Auto CPNS ini. Nah, ternyata oke juga nih. Cuman memang waktu itu saya belum beruntung aja. Belum beruntung belum beruntung aja eee, saya belum beruntung aja tuh lulus gitu. Karena nilai-nilai itu ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi daripada nilai saya gitu. Jadi terus saya cobalah dengan paket yang lebih tinggi lagi gitu, menggunakan di 2021 karena alhamdulillah udah lulus S2 saat itu, terus juga ya lumayan lah gitu di kantor juga sudah ada rezeki gitu. Jadi saya itu ngambil coba paket yang eksklusif. Ternyata memang eee, ya dari kualitas soal memang nggak bohongin ya, harga tuh nggak bakal bohongin ini sih dan alhamdulillah saya dapat nilai 441 SKD-nya. Iya, waktu itu, Kak. Wah, Alhamdulillah. di saat itu dari yang tadinya reguler kemudian mencoba lagi di Auto CPNS ini ngambil paket yang eksklusif dan Iya. kerasa ya Pak perbedaannya. Iya, berasa banget sih kalau dari segi kualitas soal ya, karena, kalau dari reguler waktu itu mungkin ini juga ya, apa namanya, dari, perkembangan soalnya pun udah berbeda ya, 2019 itu saya mungkin masih banyak hafalan dan segala macam, 2021 tuh udah lebih banyak analitik lah gitu, udah banyak pemahaman sehingga ya, soal-soalnya pun mengikuti gitu, bagus, kalau menurut saya sih bagus sih. Teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau join di atau CPNS boleh silakan. Saya tidak ini, tapi saya merekomendasikan sih. Bener banget nih Pak, apalagi harga-harga di Auto CPNS ini juga eh, terkesan cukup murah gitu ya. Apalagi paketnya juga banyak nih. Ada namanya paket reguler, paket hemat, kemudian ada paket basic dan juga paket eksklusif seperti Pak Habib tadi. Oh iya Pak, sebelum itu ini ada yang bertanya. Izin Oke, bertanya Pak, kalau dari ya. SMK Farmasi ingin nekat ambil formasi penjaga tahanan, apakah bisa? Berarti ibaratnya berbanding kebalik nih Pak. Kira-kira gimana tuh? Penjaga tahanan coba dilihat nanti, teman-teman di salah satu ininya, syaratnya. Itu kan ada SMA atau bisa selain SMA biasanya, syaratnya kan ada SMA, SMK, atau MA gitu. Nah, kalau tidak khususkan misalkan SMK-nya apa, silahkan. Tapi kan kalau penjaga tahanan itu, setahu saya itu biasanya ada tes fisiknya setelah itu, dan ada syarat-syarat khususnya, itu misalkan kayak tinggi badan, berat badan, gitu.
Jadi teman-teman harus persiapkan dari dini gitu. Oke, terima kasih Pak Habib. Oke. Mungkin, tadi, saat, materi, saya banyak banget nih ambil kesimpulan, mungkin dari teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan nih. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum daftar CPNS, kita harus melakukan scanning dan juga skimming. Terus jangan lupa nih, sesuaikan program studi sesuai dengan ijazah kita. Terus kita harus melihat kualifikasi yang bisa melamar CPNS 2024. Terus jangan lupa nih teman-teman, jangan sampai salah pembubuhan imaterai. Tadi kita lihat, selama ini kita pembubuhan imaterai itu harus kena dengan tanda tangan, tetapi beda dengan CPNS tahun ini. Itu jangan sampai kena, imaterainya. Terus ada juga kita harus cek formasi yang sesuai dengan pendidikan yang kita gunakan untuk melamar CPNS. Terus juga tadi ada strategi untuk memastikan kelulusan, kemudian ada forum-forum tryout di media online nih, karena kalau misalnya kita pakai langsung dari buku itu kita kurang signifikan. Maka dari itu kita butuh namanya forum-forum tryout di media online seperti Auto CPNS ini. Apalagi di Auto CPNS kita bisa lihat langsung saat kita pengerjaan kita bisa lihat kita ranking di mana nih. Terus ada kabar gembira juga nih buat teman-teman yang ada di sini, khususnya yang mau gabung di Auto CPNS. Ada paket-paket yang sangat harganya relatif murah, mulai dari harga 99.000 dengan paket hemat. Itu harganya mulai 99.000 aja teman-teman. Kemudian ada namanya paket basic, harganya 199.000. Kemudian juga ada namanya paket reguler, itu harganya 249, dan juga ada paket eksklusif, sama seperti Pak Habi, itu harganya 1.999.000. Jadi harganya cukup relatif murah dan kalian bisa rasakan manfaatnya itu. Jadi buat teman-teman nggak usah worry lagi nih, bingung nih mau pilih paket-paket apa aja. Ada paket hemat, paket eksklusif, paket reguler, dan juga paket eksklusif nih teman-teman. Boleh nih teman-teman yang mau nanya lagi, aku masih buka pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya atau mau langsung tanya ke Pak Habdi nih, mumpung orangnya lagi ada di sini. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa akan ada 10 voucher yang dimana 5 voucher cashback untuk 5 orang pemenang yang akan diumumkan secara acak menggunakan link absensi, dan juga akan ada voucher 50.000 cashback yang dimana nanti kalian yang bisa meng-share keseruan dan juga memberikan testimoni di IG dengan jangan lupa mention @autocpns. Dan buat teman-teman semua yang ada di sini, boleh banget ikut sekali free tryout yang dimana nanti akan langsung di autocpns.id. Mungkin teman-teman udah gak ada lagi yang mau bertanya, atau kita bisa akhirin aja nih ya Pak. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih Pak, kira-kira ada nggak pesan untuk teman-teman yang ada di sini yang mungkin masih worry, masih bingung untuk formasi CPNS-nya, masih bingung nih Pak, atau ada mau memberikan semangat nih buat teman-teman yang mau mengikuti formasi CPNS ini? Silakan Pak Bi. Oke, terima kasih Mbak Caca, buat teman-teman di sini yang mau ikut, pejuang CPNS tahun ini, semangat. Tadi sedikit banyak sudah saya, berikan tips and triknya, strateginya, semoga bermanfaat dan, semoga apa yang, teman-teman cita-citakan bisa tercapai, sesuai dengan, harapan dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Habi atas waktunya dan juga
Teman-teman, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Semoga di sesi talk show kali ini kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dan juga kita eh, jaga untuk bisa tahu nih tips and trick gimana caranya memilih formasi yang tepat agar mendapatkan karir yang hebat. Oke, buat teman-teman, selanjutnya kita akan sesi foto nih. Boleh buat teman-teman yang ada di sini buat open kamera. Aku tunggu buat teman-teman di sini buat open cam. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. Ini ada slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Habbi. Wah, nggak terasa banget ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua pastinya. Dan jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa buat share keseruan kita hari ini di IG story-nya dan juga jangan lupa mention @autocpns. Dan buat teman-teman nantinya yang akan beruntung akan langsung diumumkan di IG-nya @autocpns. Dan buat teman-teman di sini yang mau tahu link buat free tryout-nya akan diumumkan di grup nantinya. Oh ya teman-teman, aku selaku moderator hari ini meminta maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan and see you in another talk show again. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Mbak Caca, terima kasih teman-teman semua, sukses selalu. See you. Thank you.